Keadilan jadi barang sukar ketika hukum hanya tegak pada yang bayar. Ambisi politik tentu wajar saja, selama pandai menginsafi batasan etika. Berpolitik jadi sebuah pilihan yang mesti dipertimbangkan bagi siapapun yang menghendaki perubahan, karena perubahan tak datang tiba-tiba, hanya berkat doa di tengah malam buta. Apa karena hidup orang kecil patut menderita dan orang miskin pantas terhina, sebagai tumbal mereka tersisa jadi catatan kaki? Tiap orang bisa punya mimpi, tapi tak semua bisa bangkitkan semangat tinggi. Wajah penjara cermin hukum negara, sungguh-sungguh atau pura-pura. Nyawa manusia bukan tragedi tontonan dan statistik belaka. Ya, lebih baik tidak berangkat terbang daripada tidak pernah tiba. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri. Di tengah pusaran kegelapan, kejahatan kerap dimaklumi sebagai kewajaran. Dalam kondisi darurat korupsi, pejabat negara tetap mencuri silih berganti. Sebanyak koruptor masuk penjara, sebanyak itu pula regenerasinya menggarong negara. Berbuat untuk sebuah harapan yang tidak lagi dikeluhkan, tetapi diperjuangkan. Hukum yang dibiayai transaksi suap membuat wajah peradilan begitu gelap. Pemuda hari ini harus turun tangan, berkarya nyata, menjawab semesta Indonesia. Timur adalah kita yang terjaga lebih dulu. Timur adalah Indonesia yang tak sabar menunggu. Dalam pengabdian memberi rasa aman, polisi menabung resiko kematian. Tanah air adalah petak-petak yang harus diolah. Tanah air adalah lautan yang harus dibelah. Jangan bosan bicara tentang kebenaran, agar demokrasi tak berakhir dengan kesia-siaan. Bagaimana anak muda bisa diam ketika aparat justru miskin teladan? Bagaimana mencari pemimpin dengan hemat dan bebas korupsi di tengah kondisi kepartaian berbiaya mahal tapi miskin legitimasi? Karena memilih lewat pemilu bukan seperti melempar dadu. Kita semua yang akan menentukan nasib Indonesia di masa depan. Aroma rempah yang mengundang kolonialisme, derita panjang yang berujung nasionalisme. Yang harus dibabat adalah egoisme dan kebencian. Yang mesti dirajut ialah solidaritas dan kepedulian. Banyak anak muda yang tumbang karena korupsi. Mereka lupakan visi dan hanyut pada nikmat duniawi. Pejabat publik tutup mata, uang haram tak lagi berdosa. Sekeras itu hukum dibuat, sepandai itu pula praktek muslihat. Jakarta, kota yang tunduk selera pribadi, menawarkan mimpi dan ilusi. Berbicara politik sebagai debat kebijakan, bukan kasak kusuk elit berebut kekuasaan. Jika sejarah menjadi guru kebijaksanaan, tokoh sejarahlah yang mengongkritkan keteladanan.
Usia muda adalah modal agar tangan terus terkepal untuk arungi medan politik yang terjal. Disiplin ilmu hanyalah modal pertama. Ijazah cuma selembar kertas di atas meja. Berani muncul melawan arus, mendobrak kepalsuan yang terlanjur serius. Banyak kasus terpendam berakhir pada si kambing hitam, sedang para pelaku utama tetap nyaman di singgah sana. Inilah pengabdian di jalan yang sepi, perjuangan yang seringkali tak bertepi. Kebenaran dan kepastian mengapung di antara uang dan kuasa yang mengepung. Dengan jurus transparansi, mereka hadang gerak-gerik para pencuri. Jika atasan berani buka-bukaan, anak buah akan sulit selewengkan jabatan. Saat ketidakadilan merajalela, keberanian menjadi berkah bagi semesta. Semakin menor Jakarta terlihat, logika publiknya sungguh jauh tersesat. Demokrasi bukan hanya penguasa dan birokrasi yang kuat, tapi rakyat yang bebas berserikat. Banyak yang ingin jadi bintang di layar kaca, bahkan jadi obsesi dan cita-cita. Padahal tak mudah berperan di depan kamera, harus mengatasi berbagai dilema. Tak ada yang tiba-tiba bagi calon pemimpin bangsa. Kecakapan bukan salinan genetika.